Halo semuanya. Halo guys. Oke, general reading. General reading ya. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general, energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Gitu ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan guys. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. Oke. Langsung aja. Tema kali ini adalah kenapa ya kamu masih memikirkan dia sampai saat ini gitu. Jadi kita cek ya. Kita lihat prediksi kenapa masih memikirkan dia lagi. Masih memikirkan dia lagi. Oke. Tara. Wah. Jadi aku ngerasa ya, sebenarnya ada beberapa kalian ini masih menunggu itikat baik seseorang ya. Ada yang masih menunggu ya, seandainya sih dia inisiatif duluan, seandainya ada itikat baiknya, ada niat baiknya untuk memulihkan semuanya, untuk memperbaiki semuanya. Ya pengen sih, pengen kayak gitu. Nah, beberapa dari kita, beberapa dari kalian mungkin ada ya sempat kepikiran kayak gitu. Ya, pengen sih seseorang ini ada itikat baik gitu. Untuk hubungan ini lebih baik ya. Nah, terus aku ngerasa sebenarnya ini kalian ada yang terkoneksi kuat ya, ada koneksi spiritual. Entah kalian ini koneksi apa, hubungan apa ya, karena koneksi spiritual itu kan macam-macam ya. Ada koneksi karma lah, koneksi twin flame, mirror, cerminan, atau sebenarnya soulmate gitu. Jadi ada sih kayak mempunyai perasaan yang sama gitu. Kalian ini ada sama-sama suka, sama-sama cinta. Cuma orang yang dealing sama kamu ini egonya itu lebih besar daripada kamu gitu. Ini kan kelihatannya orangnya angkuh. Egonya besar gitu. Tapi dia memikirkan dirimu. Dia overthinking juga ini ya. Kayak mikirin kamu gitu. Pokoknya dia banyak memikirkan dirimu gitu. Jadi kan kalau seseorang fokus mikirin kamu ya, itu kan jadi menarik energi kamu. Jadi energimu itu ketarik lah ke dia. Ya kamu jadinya masih memikirkan dia gitu. Oke. Nah, terus kenapa masih mikirin dia? Aku sih ngerasa terjadi sesuatu sama dia di sana ya. Ini kan kalian ada ikatan batin yang gemoy banget gitu. Kalian ada yang punya ikatan batin kuat. Jadi kayak dia tuh di sana kalau kenapa-kenapa, dia di sana tidak baik-baik saja, ya kamu bisa merasakannya gitu. Contohnya dia nggak bahagia loh di sana, dia berantakan di sana, dia ada masalah di sana, menderita di sana. Nah, kamu bisa merasakannya.
Ya karena ada ikatan batin yang kuat itu antara dia sama kamu. Itu guys, oke? Nah, kita lihat lagi ya. Oke, ini dia. Wah. Jadi, aku ngeliat ya. Ini ada kalian yang bener-bener udah menguras energi banget ya, menguras tenaga, menguras waktu ya untuk orang ini gitu. Jadi kan itu kayak membekas loh sebenarnya, membekas di kamu, membekas juga di hatinya dia gitu ya. Contohnya gini, aku udah berkorban ini, aku sudah berkorban itu, aku sudah sepenuh hati, aku sangat menyayanginya gitu, aku sangat ingin membahagiakannya. Jadi ya sudah memberikan waktu, memberikan tenaga, menguras energi itu ke dia gitu. Terus ujung-ujungnya kecewa. Nah, itu kan menyakitkan sebenarnya. Dan rasa kecewa itu ya, itu nggak cepat hilangnya gitu. Rasa kecewa, rasa marah, rasa kayak kok dia gitu ya, kok dia nggak sesuai harapanku, kok dia nyakitin aku. Ya itu, ya kecewa. Jadi kecewa ini butuh waktu ya untuk menghilangkannya. Ya butuh waktu ya untuk bisa memaafkan, butuh waktu untuk mengikhlaskan. Jadi ya masih kepikiran lah sama dia. Dan aku ngerasa dia pun dia ngerasa kamu membekas juga di hatinya dia gitu. Dia ngerasa kayak iya sih, kamu tuh pernah baik gitu. Kamu pernah melakukan ini, melakukan itu. Kamu pernah baik sama aku. Kamu pernah sayang banget sama aku. Kamu pernah gitu mencintai aku sepenuh hatimu gitu. Ya aku ingatlah semua itu. Terus kan itu kan jadi kenangan manis ya. Jadi kenangan indah gitu. Ya akhirnya seseorang terus nih mengingat kamu. Seseorang ini jadi kayak ya mengingat-ingat banyak hal manis sama kamu, mengingat-ingat banyak hal baik sama kamu. Nah, kalau orang kayak gini ya, mengingat-ingat kebaikanmu, kalau orang-orang seperti ini mengingat hal baik dari kamu, berarti kan dia ketergantungan energi sama kamu. Jadi kalau orang ketergantungan energi sama kamu ya kecanduan sama kamu. Jadinya gak bisa kalau gak mikirin kamu, gak bisa kalau gak kepo sama kamu, gak bisa kalau ya gak stalking kamu ya gitu. Jadi ya ya itulah sebenarnya, ibarat kata energi kamu dengan energi dia tuh masih connect gitu. Energi kamu welcome, energi dia wah welcome banget gitu. Artinya energi dia tuh sama kamu itu tarik menariknya kuat ya. Kayak seseorang ini seperti kayak membayangkan kamu lah, memikirkan kamu. Nah, energi kamu pun kayak mau baper sama dia, mau terbawa perasaan sama dia. Jadi ya gitu. Masih memikirkan dia. Tuh, jadi aku ngerasa belajarlah mengendalikan diri sendiri ya. Belajar mengendalikan pikiranmu sendiri dan perasaanmu sendiri. Ya memang kita bisa ya, gak sengaja baper sama orang, gak sengaja kepikiran seseorang ini. Tapi ya jangan didalami ya. Ya kalau bisa alihkanlah pikiran dengan hal lain gitu. Terus belajar memaafkan, belajar mengikhlaskan ya.
buang itu rasa sakit hati, buang rasa kecewa itu, ya supaya nggak kepikiran terus sama orang itu. Supaya tidak memikirkan dia terus gitu, ya. Oke. Nah, ini dia. Aku ngerasa sebenarnya apa ya? Ada ini yang masih berharap, ya. Ada yang masih berharap. Ya mungkin kita pernah berharap ya. Kita pernah berharap ya semoga dia bersikap lebih baik. Semoga ada tindakan nyata dari dia ya untuk hubungan ini lebih baik. Nah, aku ngerasa seseorang ini pun ada yang berharap sama kamu, ya. Meskipun ada fasenya, ada saatnya kamu tuh nggak ngarep lagi sama dia. Ada saatnya kamu tidak berharap lagi sama orang ini. Tapi orang ini berharap sama kamu. Kayak gitu. Dia berusaha ya terus-terusan memanifestasikan dirimu, ya. Artinya ya mungkin dia mau sebut-sebut namamu, dia panggil-panggil namamu di dalam hatinya gitu. Atau dia bayangkan wajahmu, dia bayangkan keindahanmu, dia ingat-ingat hal-hal manis sama kamu. Ya itu kan, itu kayak menarik energimu, ya. Energimu ketarik sama dia. Ya kamu jadi mikirin dia gitu. Terus sih, itulah interaksi energi ya. Dan jujur Li ya, sejujurnya ini ada yang punya hasrat, punya gairah itu sangat besar sama kamu, ya. Entah kenapa ini. Ada yang rasa sukanya itu tumbuh menjadi rasa cinta. Ada juga yang rasa cintanya ini makin hari makin kuat, jadinya berhasrat. Jadinya ya ada juga ya obsesi sama kamu. Meskipun dia gengsi, meskipun egonya tinggi ya, meskipun nggak ditunjukkan gitu. Tapi ya kayak gitu, dia tuh obsesi sama kamu. Ada ini kayak bayangin coba ya, di dalam hati gitu, meneriakkan namamu. Di dalam hati ya, di dalam batin kayak wah teriak-teriak nih, memanggil-manggil nama kamu. Nah itu kan obsesi sebenarnya. Kayak ada rasa aku tuh mau loh sama kamu, kamu harus cari aku, kamu yang harus mengejar aku, atau apa ya, kamu harus mau di dalam genggamanku, kamu harus ikuti kendali aku gitu. Ada orang kayak manifestasinya kayak gitu, di dalam hati berusaha ya menarik-narik energimu kayak gitu. Itu sih. Makanya apa ya? Ya kendalikan energimu sendiri ya. Siapapun itu menarik energimu, siapapun itu seperti berusaha ya menarik energi kamu. Ya kamu yang kendalikan energimu. Kayak misalnya ya aku bisa sih tiba-tiba baper gitu, tiba-tiba sesak nih dada aku, tiba-tiba pusing mikirin dia atau apa ya. Ya itu nggak sengaja terjadi gitu kan. Tapi ya kendalikan, jangan terlalu dibaperin, jangan terlalu didalami, jangan terlalu dipikirkan. Apalagi ya kamu tahu orang ini pantas nggak dipikirkan atau tidak gitu. Oke. Oke. Dan aku ngerasa ini berapa kalian ya, ada yang masih punya urusan atau belum benar-benar selesai ya. Ini kayak gimana pun ada ujungnya harus bertemu, harus bicara gitu. Pantes aku ngerasa ada tentang takdir, ada tentang iman, harapan, ada tentang pembicaraan dan pertemuan gitu. Oke. So, jadi ya aku sih ngerasa ketika semesta bisa
memisahkan kita, ketika semesta bikin kita kayak gini ya, ada yang menjauh, ya mungkin aku harus dulu ya bayar karmaku gitu. Atau ada masanya kita menjauh ya supaya saling introspeksi diri. Aku disadarkan dulu gitu betapa sakitnya ya kehilangan kamu. Aku disadarkan dulu bahwa aku harus memperbaiki diriku. Ya aku harus bayar karmaku gitu. Ada berapa yang sadari itu? Jadi ketika dia sudah benahi semuanya, ketika dia sudah membereskan semuanya, ada kayak keinginan dia itu mau ketemu kamu, mau bicara ini dengan dirimu, atau mau berdamai dengan kamu, membereskan urusan sama kamu, atau ya menginginkan penyatuan dengan dirimu gitu. Jadi sebenarnya nanti ada ini jalannya ya. Kayak apa ya? Ya aku ngerasa aja ujungnya ya kamu sama dia akan bertemu lagi akhirnya, akan bicara lagi akhirnya. Kayak ya pokoknya itulah artinya ya, masih memikirkan dia. Karena masih ada selanjutnya sama dia, masih ada urusan gitu sama dia. Itu sih. So ada seperti itu. Tapi kalau tentang penyatuan itu tergantung kalian, tergantung kamu sama dia gitu. Yang jelas ini nanti kayak masih ada urusan kamu sama seseorang ini, masih ada jalan, kalian akan bertemu nanti, akan bicara nanti, membereskan urusan kalian nanti gitu kan. Cuma kalau mau bersatu ya tergantung dia sama kamu. Mau berjuang bersama enggak gitu ya. Jadi ya Tuhan dan semesta ya, yang maha kuasa bersama semesta itu hanya bisa ngasih jalan ya. Dikasih kok takdir bertemu dia nanti, takdir membereskan urusan sama dia nanti. Cuma kan kembali ke usaha kita juga, kita berjuang bersama enggak untuk bisa bersama gitu. Oke. Wah loncat ya. Aku shuffle dulu ya. Nah, ini dia. Kan? Ada yang sering memanifestasikan dirimu, ya. Ada loh kayak bayangin betapa indah ya kalau hidup sama kamu. Ada ini kayak berimajinasi, berfantasi, berhalusinasi tentang kamu. Ada seperti itu. Ada kayak membayangkan gitu. Andaikan ya bisa bangun masa depan sama kamu. Andaikan ya kamu pasanganku. Kita bangun keluarga gitu. Ada yang berandai-andai seperti itu. Itu kan jadi menarik energimu loh. Jadi kayak ya bayangin kamu itu diimajinasikan seseorang, kamu itu dibayangkan oleh seseorang kayak gitu. Ini kan kelihatan banget ada ini masih punya urusan, ada yang kayak ujungnya masih ada pembicaraan, masih ada yang harus dibereskan, makanya masih kepikiran gitu ya. Contohnya aku belum bilang maaf sama kamu, aku belum bilang terima kasih dengan kamu, atau aku belum menjelaskan sesuatu sama kamu. Ya mungkin ada yang berhutang penjelasan, ada berhutang minta maaf, ada berhutang budi atau ingin berterima kasih, atau apa ya, kayak ada yang harus dibereskan gitu. Lanjut lah ya. Nah, ini dia. Aku ngerasa masih memikirkan dia juga ya. Ini memang bagian dari
koneksi spiritual ya antara kamu dan seseorang ini. Berarti di dalam ada perjalanan spiritual. Karena itu beriringan ya. Ada koneksi spiritual, ada juga perjalanan spiritual di dalamnya. Jadi ya membekas juga sih. Kayak ada rasa, ya bayangin kamu terkoneksi kuat dengan seseorang. Terus saat itu kamu awakening, kamu terbangun secara spiritual. Atau kayak di dalam kebingungan kamu, di dalam kekecewaan, kesakitan menghadapi dia gitu. Kamu tertuntun gitu menjadi lebih spiritual, kamu lebih positif gitu. Terus di koneksi spiritual ini kan mengajarkan kamu mencintai dirimu, menyayangi dirimu, kamu naikkan vibrasimu, kamu naikkan energimu, kamu berusaha jadi versi lebih baik, kamu berusaha jadi versi terbaik gitu. Ya itu kan sangat membekas ya, koneksi itu sangat membekas perjalanan spiritual seperti itu. Jadi ya wajar lah kalau kepikiran dia gitu ya. Karena ya itulah namanya koneksi spiritual, tidak semudah itu dilupakan. Soalnya ada perjalanan spiritual di situ yang sangat luar biasa ya, makanya kepikiran sama dia. Cuma ya aku sih ngerasa nggak usah terlalu dibaperin, nggak usah terlalu didalami ya. Lebih kayak ya udah berdamai dengan semua yang terjadi, berdamai dengan koneksi ini, ya berdamai juga dengan perasaan ini. Kalau kepikiran dia wajar, baper sama dia tiba-tiba wajar. Habis itu ya udah. Ya kamu berdamai aja dengan perasaanmu itu, berdamai dengan pikiranmu. Ya lama-lama kamu terbiasa, lama-lama lupa gitu. Ini cuma butuh waktu aja sebenarnya, ya. Tuh. Oke, sampai sini dulu guys. Ini beberapa aja ya yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.